Halo semuanya. Halo semuanya. Halo Zar. Kabar ya di rumah. Baik. Suaranya masih di mute ya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue bisa. Salam kangen bagi semua yang di rumah. Dari saya, Abel, Kepala Depan. Bahagia sekali rasanya kita bisa sekalipun hanya secara virtual untuk melengkapi perayaan kebahagiaan Idul Fitri. Anak-anak sekalian, para guru dan juga para orang tua di rumah yang kalian sempat mengikuti dan menyaksikan acara perayaan Idul Fitri ini. Pertama-tama kita patut menyampaikan syukur dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai pada saat ini kita masih diberikan nikmat nafas kehidupan, keberkahan, rezeki, dan juga kebersamaan, kekeluargaan, senang dan bahagia bersama keluarga, bersama teman, dan semua orang di sekitar kita. Sekalipun di tengah-tengah kita hadir sebuah pandemi yang tidak begitu kita harapkan, tapi kalau kita bersandar kepada yang di atas, apapun yang terjadi, semuanya pasti ada waktunya untuk selesai, dan kita melewati ujian itu. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, Idul Fitri menurut saya sederhana saja, yaitu kita belajar bagaimana selama bulan puasa merupakan simbol dari perjuangan, kemandirian, dan pengendalian diri. Sehingga kemenangan kita pada Idul Fitri adalah sebuah rahmat hasil perjuangan kita, bagaimana Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita reward atas segala upaya pengendalian diri, segala usaha religius kita kepadanya. Anak-anak sekalian, sebentar lagi, sudah ada tanda-tanda sejak sekarang, kita memasuki era new normal. Sudah banyak mungkin mendengar kata ini, new normal atau kenormalan baru. New normal ini akan ditandai dengan dua hal. Yang pertama, kita akan hidup secara darurat. Jadi sebetulnya tidak normal. Tapi disebut new normal. Artinya normal yang sifatnya darurat. Seandainya nanti kita masuk sekolah pada bulan Juli atau September atau bulan berapapun, maka kita akan hidup di sekolah dengan cara yang aneh. Tidak biasanya. Itulah cara-cara darurat. Seperti misalnya selalu bermasker. Tidak boleh berolahraga, karena kalau olahraga ngos-ngosan maskernya pasti dilepas. Tidak boleh main voli, karena bola voli cuma satu disentuh oleh sejuta umat. Tidak boleh duduk berdekatan di kelas, semua ada garisnya. Tidak boleh tukar meja, tukar kursi, dan sebagainya, hanya itu saja sampai lulus. Kalau cuci tangan tidak boleh menyentuh kerannya. Guru tidak boleh berjalan keliling di dalam kelas untuk bertanya kepada murid, sudah selesai sampai nomor berapa, dan seterusnya. Itu adalah cara-cara darurat, cara-cara yang tidak lazim. Karena manusia tidak diciptakan untuk hidup seperti itu. Itulah cara darurat. Itu sisi pertama dari sekeping mata uang yang disebut new normal. Sisi kedua dari keping mata uang yang disebut new normal itu adalah kita akan kembalikan segala cara hidup kita yang salah kepada hakikat yang sebenarnya. Sama dengan kita Idul Fitri,
Idul Fitri itu adalah tanda kita kembali kepada kita yang sebenarnya. Pertobatan dan perubahan. Demikian juga new normal, sisi kedua. Ada banyak praktek hidup kita sebelum pandemi ini terjadi yang salah, maka kita benarkan. Contoh, selama ini anak-anak di rumah dipaksa hidupnya. Jadi tidak menjadi orang merdeka. Orang yang merdeka itu tandanya adalah dia mau bangun pagi sendiri tanpa dibangunin. Dia mau belajar sendiri tanpa disuruh. Tanpa dibuatkan PR untuk memaksa belajar. Tanpa harus ada tugas baru belajar. Tanpa harus ada ulangan baru belajar. Tanpa harus ada ujian baru belajar. Tanpa diomelin guru. Tanpa harus guru mengomel melalui orang tua supaya anak siap belajar online. Tanpa harus ada kunjungan rumah dan seterusnya. Kalau tanpa itu semua, itu artinya Anda menjadi orang merdeka. Orang merdeka itu adalah orang yang mandiri, punya pengendalian diri, dan produktif hidupnya. Dan saya rasa itulah hakikat dari Idul Fitri, yaitu melahirkan baru orang-orang yang hidupnya mandiri, penuh pengendalian diri, proaktif, semua antisipatif, tidak reaktif, tidak melakukan sesuatu karena disuruh. Kalau disuruh itu namanya babu, alias orang yang tidak merdeka. Maka Idul Fitri adalah sebuah kemenangan dan kemerdekaan. Bukan sesuatu yang dangkal, tetapi sesuatu yang sangat dalam maknanya. Sama persis dengan sisi kedua dari kenormalan baru nanti. Yaitu kita kembalikan hakikat diri sebagai siswa, sebagai manusia merdeka, yang punya self-dependent, dan juga belajar mandiri, punya disiplin diri, punya pengendalian diri, self-control, dan juga produktivitas. Itu sisi kedua dari new normal. Sebagai penutup saya ulangi, new normal nanti ada dua sisi. Sisi pertama darurat dan tidak akan selamanya seperti itu. Kita sebagai umat beriman pasti percaya dan yakin bahwa ini akan ada akhirnya. Tuhan pasti menolong dan menyelesaikan semua perkara ini dan kita akan kembali lagi kepada kehidupan yang biasa sebagaimana Tuhan menciptakan kita sejak dunia ini diciptakan. Jadi kita hanya akan sementara beberapa bulan hidup dalam langkah darurat. Sedangkan sisi kedua dari new normal adalah kita kembalikan semua hal yang salah kepada cara yang benar. Itu saja. Semoga kita semua siap untuk menghadapi new normal karena sekolah Regina Coeli sudah siap dengan segala macam cara perang. Baik itu online belajar maupun yang datang ke sekolah. Sebentar lagi Anda akan menyaksikan video bagaimana keadaan sekolah saat ini. Beberapa hari lagi maksud saya, bukan setelah ini. Oleh karena itu, ditunggu saja. Dan kita sedang menghadapi surprise demi surprise hari demi hari ke depan ini. Selamat berbahagia, sekali lagi selamat Idul Fitri untuk anak-anakku dan keluarga yang Muslim, dan juga selamat memaknai kemerdekaan dan kemenangan untuk kita semua. Thank you very much.